Pada hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Sebelumnya, seperti biasa, kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li abwaabal ilmi wajayyini bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama abadan bi rahmatika ya rahimin. Nah, dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa ini, yang akan kita bahas potensi dasarnya adalah menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa, dalam hal ini bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai abad ke-20. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kamu mampu menjelaskan berbagai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol, kemudian VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian kedua, kamu bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kamu bisa memahami pentingnya persatuan dan kerjasama dalam melawan penjajahan. Selanjutnya, kita sebagai siswa Al-Muslim, apa yang kita pelajari itu seyogyanya ada landasan Al-Qur'annya. Dalam hal ini, surat Al-Hud ayat 120 menjelaskan bahwa dalam sejarah terdapat pelajaran dan peringatan yang dapat mengukuhkan hati manusia. Ayat ini menyampaikan bahwa semua kisah para rasul mengandung kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Nah, surat Al-Hud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min aba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hajihil haqqu wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, peringatan bagi orang-orang mukmin. Jadi perjuangan perlawanan bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris ini menjadikan pelajaran dan meneguhkan hati kita bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ini terbukti kita bisa terlepas dari penjajahan Belanda selama 300 tahun lebih. Nah, dalam muatan leadershipnya ini kita ambil itu learn to learn yang mengembangkan rasa ingin tahu sebagai kunci untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan. Jadi bila dikaitkan dengan pembelajaran kita, kamu harus punya rasa ingin tahu sebagai pintu masuk mempelajari sejarah, mempelajari perjuangan bangsa Indonesia untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian dalam muatan green education itu kesadaran global, pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan hidup yang seimbang dalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini situs-situs sejarah ya, itu bagian dari lingkungan hidup ya, yang harus dapat dipelihara, dikembangkan melalui teknologi. Mungkin dengan situs-situs itu kita bisa membuat satu aplikasi bagaimana kita bisa mempelajari sejarah itu dari segi ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran kita bahwa peta konsep perlawanan bangsa Indonesia ini kita akan ada 3
bagian besar, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol. Nah, bangsa Indonesia dalam hal ini yang melawan Portugis dan Spanyol itu adalah Aceh, Malaka, Demak, Ternate, dan Maluku. Nah, kemudian perlawanan bangsa ini terhadap Belanda ini kita bagi dua. Nah, perlawanan terhadap kita bagi dua itu perlawanan VOC dan perlawanan Hindia Belanda. Pada saat kita membahas perlawanan terhadap VOC, ini yang akan kita bahas adalah perlawanan Sultan Maluku, Sultan Nuku, Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Hasanuddin. Jadi di sini dibedakan Sultan Agung, yang dimaksud Sultan Agung di sini adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa ini dari Banten, Sultan Hasanuddin ini dari Makassar atau dari Gorontalo, sedangkan Sultan Nuku ini dari Ternate. Nah, kemudian ada perlawanan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini yang kita bahas itu adalah perlawanan Patimura, kemudian perlawanan Perang Padri. Kalau Patimura ini di Saparua di Ambon, sedangkan Perang Padri ini di Sumatera Barat. Kemudian Perang Diponegoro ini di Jawa, kemudian di Kalimantan ada Perang Banjarmasin, dan di Bali itu ada Perang Puputan. Nah, dari apa yang kita pelajari itu kita akan bagi kelompok. Seperti saya katakan tadi, kita akan 3 hal yang kita akan bahas, yaitu ketika bangsa Indonesia melawan Portugis dan Spanyol. Ini yang akan kita bahas itu adalah perlawanan rakyat Aceh, Demak, Malaka, Ternate, ya. Nah, kemudian ini sebagai penyaji. Nah, kemudian ada kelompok kedua yang membahas hal yang sama, di mana nanti ini dia agak fungsinya sebagai penyanggah. Jadi setelah kalian presentasi, nanti ada kelompok yang menyanggah. Kemudian bagian kedua ini adalah perlawanan terhadap VOC. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, Sultan Nuku dari Ternate, Sultan Hasanuddin ini dari Makassar atau Gorontalo melawan VOC. Nah, satu kelompok ini sebagai penyaji, nanti ada kelompok kedua itu sebagai penyanggah. Kemudian bagian ketiga itu adalah perlawanan bangsa Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Dalam hal ini perlawanan Patimura di Ambon, Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro di Jawa, Perang Banjarmasin di Kalimantan, ya. Nah, ini sebagai penyaji. Nah, nanti ada kelompok kedua, yaitu dia sebagai penyanggah. Baik. Persepsi dan motivasi. Anak-anak sekalian, sebelumnya kita sudah membahas mengenai masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, ya. Jadi setelah masuk bangsa Eropa ke Indonesia, ini maka setelah dia masuk maka ada perlawanan-perlawanan. Nah, perlawanan-perlawanan itulah yang nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai masuknya bangsa Indonesia, bangsa Eropa. Kita lihat ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Bangsa Portugis itu masuk ke Indonesia itu pada tahun 1511, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Dia menguasai Malaka,
Kemudian 1 tahun kemudian 1512 Portugis masih dipimpin Alfonso de Albuquerque kemudian menguasai Maluku, ya, dan bangsa Spanyol ya kurang lebih 10 tahun kemudian dipimpin oleh Sebastian del Cano yang kemudian menguasai Maluku, yang dalam hal ini Maluku yang dimaksud adalah Tidore, sedangkan kalau Portugis yang dimaksud Maluku itu secara spesifik adalah Ternate, ya. Kemudian bangsa Belanda ini datang 2 kali, 2 rombongan. Pertama tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang sampai di Banten, tapi kemudian Cornelis de Houtman ini tidak disukai oleh orang-orang Banten. Kemudian dia diusir dan mereka melanjutkan perjalanan ke Ambon. Kemudian pada tahun 1598 rombongan kedua datang dipimpin oleh Jacob van Eyck sampai juga di Banten. Jacob van Eyck ini mendapat pelajaran dari Cornelis de Houtman yang tadinya itu Cornelis de Houtman tidak disukai, maka Jacob van Eyck ini dia bersikap santun, bersikap baik, ya, sehingga Jacob van Eyck ini dapat diterima oleh Raja Banten, ya. Kemudian terakhir itu kedatangan bangsa Inggris tahun 1602 oleh Sir James Lancaster yang tiba di Banten, ya. Nah, apa yang kita pelajari ini adalah dalam rangka kita mengenal sejarah dalam menghormati perjalanan perjuangan bangsa, ya. Itulah yang kita akan pelajari, bahwa kita belajar sejarah ini untuk menghormati perjalanan perjuangan bangsa, bahwa perlawanan-perlawanan yang kita akan pelajari nanti intinya, hasil akhirnya adalah kita mencintai bangsa Indonesia ini. Baik, kesimpulannya apa yang akan kita pelajari ini jadi perjuangan perlawanan bangsa Indonesia ketika melawan Spanyol dan Portugis ini terjadi pada abad ke-16 hingga abad ke-17, ya. Strateginya itu adalah perang terbuka, aliansi politik. Yang dimaksud aliansi politik ini, beberapa kerajaan-kerajaan itu bersatu melawan Spanyol dan Portugis, ya. Jadi seperti contohnya aliansi ini ketika Portugis itu ada menguasai Malaka, aliansi politik di Indonesia itu kerajaan-kerajaan Aceh, Demak, ya. Kemudian Malaka sendiri itu bersama-sama menyerang Portugis di Malaka. Atau ketika Spanyol menguasai Maluku, dalam hal ini Tidore, maka aliansi politik itu Tidore dan Ternate pada satu saat itu bersatu melawan Spanyol, ya. Nah, tujuan perlawanan ketika perlawanan ini melawan Spanyol dan Portugis ini adalah mengusir Portugis Spanyol dari pelabuhan utama. Pelabuhan utama di sini adalah Sunda Kelapa, ya. Dan kalau di Indonesia bagian timur yaitu Ternate dan Tidore, ya. Nah, ketika bangsa Indonesia melawan VOC ini terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Strateginya itu perang militer dan ekonomi. Jadi Belanda dalam hal ini VOC itu adalah kongsi dagang atau maskapai perdagangan Belanda di Indonesia, di Hindia Belanda dalam hal ini Indonesia. Ini mempunyai tentara, kemudian dia untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan itu di Indonesia,
Dia menggunakan kekuatan militer dan ekonomi. Dalam hal ini adalah menguasai perdagangan rempah-rempah. Ya. Kemudian tujuan perlawanan ketika melawan VOC itu mengakhiri monopoli dagang VOC. Ya, dalam hal ini rempah-rempah itu berusaha ya diakhiri. Nah, kita contohkan umpamanya dalam tanam paksa yang berlangsung pada tahun 1830 sampai 1870. Ini adalah bangsa Indonesia itu dipaksa menanam tanaman yang laku di Eropa. Untuk apa? Untuk mengisi kas Belanda yang kosong akibat dari perang Diponegoro yang begitu hebat, yang banyak menghasilkan, yang banyak mengurangi keuangan Belanda, ya. Dan tujuan perlawanannya yaitu melawan VOC. Kemudian terakhir ketika melawan kolonial Belanda pada awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, ya. Kemudian strategi utamanya adalah gerilya, ya, kemudian perang total dan diplomasi. Karena pada abad 20 ini, terutama pada tahun 1908 sampai 1942, ini sudah ada organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, PNI, ya, Indische Partei. Ini adalah perjuangan modern yang tadinya itu kita berjuang melawan Belanda itu dengan senjata, tapi sekarang kita melalui diplomasi, dalam hal ini organisasi-organisasi di era pergerakan tahun 1908 sampai 1942. Kemudian tujuan utamanya adalah mencapai Indonesia merdeka, ya, itulah yang kita dapatkan dari pembelajaran kita perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda, Spanyol, dan Inggris. Baik, terima kasih, dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.